Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu, bertemu kembali kita hari Selasa ini untuk belajar matematika. Baiklah, sebelum belajar kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Bagi yang muslim ikuti ibu. Allahumma zidni ilman warzuqni fahma. Baiklah anak-anak ibu, hari ini kita belajar sifat yang berlaku pada operasi bilangan bulat. Yang pertama, penjumlahan. Pada penjumlahan yang pertama berlaku hukum komutatif. Apa itu hukum komutatif? Yaitu pertukaran. Contoh, 2 tambah 1. Apakah sama nilainya? Kita balikkan, kita tukarkan tempatnya dengan 1 tambah 2. 2 tambah 1 nilainya 3. 1 tambah 2 nilainya 3. Berarti berlaku hukum komutatif. Contoh kedua, negatif 3 tambah 4. Itu hasilnya 1. 4 ditambah negatif 3 hasilnya juga 1. Kemudian yang kedua berlaku hukum asosiatif. Apa itu asosiatif? Pengelompokan. Kita kelompokkan. Contohnya, negatif 2 tambah 3 tambah 5. Kita kelompokkan negatif 2 tambah 3. Negatif 2 tambah 3, 1. Lalu 1 tambah 5 dapat 6. Sekarang kita kelompokkan adalah 3 tambah 5. 3 tambah 5, 8. Lalu negatif 2 tambah 8 dapat 6. Berarti disebut berlaku hukum asosiatif. Yang ketiga, unsur identitas. Apa unsur identitas pada penjumlahan? Yaitu 0. Apa yang dimaksud unsur identitas? Jika kita jumlahkan bilangan bulat itu dengan 0, hasilnya tetap hasil bilangan bulat itu sendiri. Negatif 2 tambah 0, hasil negatif 2. 0 ditambah negatif 2, hasilnya tetap negatif 2. Kemudian bersifat tertutup. Apa itu bersifat tertutup? Contoh di atas, bilangan bulat ditambah bilangan bulat, hasilnya bilangan bulat. Itu yang disebut dengan bersifat tertutup. Kemudian yang kedua, pengurangan. Apa saja yang berlaku pada pengurangan? Kita tengok, apakah berlaku juga hukum komutatif pada pengurangan? Tidak berlaku. Tidak berlaku hukum komutatif. Contoh, 3 dikurang 2, itu hasilnya 1. Sekarang kita tukar, 2 kurang 3. 2 kurang 3, negatif 1. Berarti tidak sama. Kalau dia tidak sama, berarti tidak berlaku hukum komutatif. Yang kedua, tidak berlaku hukum asosiatif. Kalau pengelompokan, kita kurang, 4 dikurang 2, kita kelompokkan dulu, itu hasilnya 2. 2 dikurang 1, hasilnya 1. Sekarang kita kelompokkan 2 kurang 1. 2 kurang 1, 1. Baru 4 dikurang 1, hasilnya 3. Yang satu hasilnya 1, yang satu hasilnya 3. Berarti tidak sama, berarti tidak berlaku hukum asosiatif. Kemudian bersifat tertutup. Artinya bersifat tertutup, bilangan bulat dikurang bilangan bulat, ya, itu hasilnya tetap bilangan bulat. Misalnya 3 kurang 2, 1. Bilangan bulat dikurang bilangan bulat, hasil tetap bilangan bulat. Itu yang disebut dengan bersifat tertutup. Kita lanjut untuk perkalian. Perkalian berlaku hukum komutatif. Pertukaran, kita tukarkan. Kita lihat contoh. Negatif 4 kali 2, itu hasilnya negatif 8. Sekarang kita balikkan, kita tukar. 2 kali negatif 4, hasilnya juga negatif 8. Berlaku hukum komutatif. Kemudian berlaku hukum asosiatif. Pengelompokan, kita kelompokkan pertama, lihat contoh. Negatif 3 kali 2, hasilnya negatif 6. Baru kita kalikan dengan 4. Negatif 6 kali 4, hasilnya negatif 24. Kemudian kita kelompokkan untuk yang kedua. 2 kali 4. 2 kali 4 dapat 8. Berarti negatif 3 kali 8, hasilnya negatif 24. Karena sama hasilnya, berarti berlaku hukum asosiatif. Kemudian untuk unsur identitas. Apa unsur identitas pada perkalian? Yaitu 1. Artinya kita kali. 2 kali 1, hasilnya tetap 2. Negatif 3 kali 1, hasilnya tetap negatif 3. 1 kali 2 tetap 2. 1 kali negatif 3 tetap negatif 3. Itu yang disebut dengan unsur identitas. Kemudian bersifat tertutup. Kita lihat contoh. Bilangan bulat dikali bilangan bulat, hasilnya bilangan bulat. Berarti bersifat tertutup. Kemudian kita lanjutkan sifat distributif perkalian terhadap penjumlahan. Contoh, 2 kali 3 ditambah 5. Itu sama hasilnya 2 kali 3 ditambah 2 kali 5. Coba kita uji. 3 tambah 5, selesaikan dalam kurung dulu. 3 tambah 5, 8. Berarti 2 kali 8, 16. Sekarang ini kita kalikan. 2 kali 3, 6. Tambah 2 kali 5, 10. 6 tambah 10, 16. Berarti berlaku distributif perkalian terhadap penjumlahan. Sekarang distributif perkalian terhadap pengurangan. Berarti 4 kali 5 dikurang 2. Apakah sama hasilnya dengan 4 dikali 5 dikurang 4 kali 2? Sekarang kita selesaikan dalam kurung dulu. 5 dikurang 2 itu 3. 4 dikali 3, 12. Sekarang selesaikan dalam kurung yang ini. 4 kali 5 itu 20. Lalu
dikurang 4 dikali 2 8. 20 kurang 8 12. Berarti sama hasilnya, berarti berlaku sifat distributif perkalian terhadap pengurangan. Nah, kita lanjutkan untuk pembagian. Kita lanjutkan untuk pembagian. Nah, untuk pembagian pertama sama dengan pengurangan, tidak berlaku hukum komutatif. Hukum kebalikan atau pertukaran tidak berlaku. Contoh, 4 bagi 2 hasilnya 2, sedangkan 2 bagi 4 itu hasilnya adalah 2/4 atau sama dengan 1/2. Jadi 1/2, 2/4 itu sama dengan 1/2, berarti tidak sama, berarti tidak berlaku hukum komutatif. Kemudian tidak berlaku hukum asosiatif, pengelompokan. Kita lihat contoh ini angka 16, 4 dan 2, kita kelompokkan. 16 bagi 4 selesaikan dalam kurung, hasilnya 4. 4 bagi 2 dapat 2. Kemudian ini yang dalam kurung kita selesaikan, 4 bagi 2 itu 2, 16 bagi 2 dapat 8. Ternyata sebelah kiri nggak sama sebelah kanan, maka tidak berlaku hukum asosiatif. Kemudian yang C, tidak bersifat tertutup. Nah, apa tidak bersifat tertutup? Artinya bilangan bulat dibagi bilangan bulat, hasilnya kok jadi pecahan. Seharusnya bersifat tertutup itu bilangan bulat dibagi bilangan bulat, hasilnya bulat. Ternyata di sini bilangan bulat bagi bilangan bulat pecahan, maka tidak bersifat tertutup. Nah, kita lanjutkan sekarang langsung untuk kelipatan dan faktor. Masih dalam materi bilangan bulat. Kelipatan, kalian di SD sudah pernah belajar cara mencari KPK dan FPB. Jadi kita mengulang dan lebih banyak dengan aplikasi soal yang lebih bervariasi. Kemudian kelipatan dan faktor, ingat kembali kelipatan satu. Kelipatan satu itu artinya apa? Bilangan asli dikalikan dengan 1. Berarti kelipatan 1 kali 1 1 kali 2 2, 1 kali 3 3, begitu seterusnya, 1 kali 4 1 kali 5 dan seterusnya. Itu dimaksud dengan kelipatan 1. Kelipatan 2 berarti kalikan 2 dengan bilang asli. 2 kali 1 2, 2 kali 2 4, 2 kali 3 6, 2 kali 4 8 dan seterusnya. Kelipatan 3 kali 3 dengan bilangan asli. 3 kali 1 3, 3 kali 2 6, 3 kali 3 9, 3 kali 4 12 dan seterusnya. Itu yang dimaksud dengan kelipatan. Sementara faktor itu apa? Faktor dari bilangan, artinya dibagi bilangan itu dengan bilangan asli terkecil, hasil bilangan asli, kemudian hasilnya habis. Artinya dia tidak berbentuk pecahan. 4, faktor dari 4, coba kita bagi 4 dengan 1. 4 dibagi 1, bisa hasilnya 4. Berarti faktor dari 4 adalah 1. Kemudian 4 bagi 2, hasilnya habis, tulis. 4 bagi 3, enggak habis, jangan ditulis. Lalu 4 bagi 4, habis. Berarti faktor dari 4 itu adalah 1, 2, dan 4. Kita lanjut faktor dari 6. Faktor dari 6 itu adalah kita bagi dulu dengan bilangan asli. 6 bagi 1 bisa, berarti faktor. 6 bagi 2 habis, berarti tulis. 6 bagi 3 habis, tulis. 6 bagi 4 gak habis, jangan ditulis. Kemudian 6 bagi 5 gak habis, jangan ditulis. Selanjutnya 6 bagi 6. Kemudian faktor dari 10 dengan cara yang sama. Berarti 1, 2, 5, 10. Itulah yang disebut dengan faktor. Nah, sekarang kita lanjutkan dengan mencari KPK dan FPB. Apa itu KPK dan FPB? KPK adalah kelipatan persekutuan terkecil dan FPB adalah faktor persekutuan terbesar. Nah, sekarang kita ambil contoh pertama. Apa KPK dan FPB dari 6 dan 8? Karena angkanya masih sedikit, berarti kita pakai cara seperti ini. Kan angkanya masih kecil. Berarti 6. Berarti kelipatan dari 6. Berarti 6, tadi kelipatan dari 6, berarti 6 kali 1, 6, 6 kali 2, 12, 6 kali 3, 18, 6 kali 4, 24, 6 kali 5, 30, dan seterusnya. Kelipatan 8, 8 kali 1, 8, 8 kali 2, 16, 8 kali 3, 24, 8 kali 4, 32, dan seterusnya. Nah, sekarang ketemu kita angka yang sama yang terkecil, 24. Berarti KPK dari 6 dan 8 adalah 24. Kita lanjutkan dengan faktor dari 6. FPB dari 6 dan 8. Lihat, FPB dari 6 tadi. Faktor dari 6 adalah 1, 2, 3, 6. Faktor dari 8.
8 bagi 1 bisa. Habis gitu maksudnya ya. 8 dibagi 2 juga habis, gak ada pecahannya, berarti 2. 8 bagi 3 nggak bisa, 8 bagi 4. Lalu setelah itu 8 bagi 8. Nah, FPB, apa arti FPB? Faktor persekutuan terbesar. Mana angkanya yang sama? Nih 1 juga sama, tapi yang terbesar ternyata ini 2. Ada sama-sama angka 2. Berarti FPB dari 6 dan 8 adalah 2. Nah, sekarang untuk angka yang lebih besar. Untuk angka yang lebih besar yaitu 72 dan 90, ada 2 cara. Ada dengan cara pohon faktor, ada dengan cara tabel. Terserah kalian, mungkin di SD juga sudah sering kalian lakukan. Nah, untuk 72 dan 90, kita pakai dulu mungkin cara pertama itu dengan faktor, pohon faktor. Berarti 72. Kita bagi dengan bilangan prima terkecil, yaitu 2. 72 bagi 2 dapat 36. 36 dibagi 2 dapat 18. Lalu 18 bagi 2 dapat 9. 9 bagi 2 nggak bisa, lalu bagi 3. Nah, berarti ini 2 pangkat 3 kali 3 pangkat 2. Nah, itu. Kemudian yang 90 kita bagi 2. 90 bagi 2 dapat 45. Lalu 45 dibagi 2 nggak bisa, lalu dibagi 3, bilangan prima berikutnya dapat 15. Lalu 15 dibagi 3 dapat 5. Nah, ini kita buat faktorisasi primanya adalah 2 kali 3 pangkat 2 kali 5. Nah, dari sini kita bisa menentukan KPK-nya. KPK-nya adalah, ya, lihat. Nih, 2 pangkat 3, 2 pangkat 1. Ambil 2 pangkat 3. 3 pangkat yang tertinggi diambil ya. Lalu 3 pangkat 2, 3 pangkat 2. Pilih salah satu. Lalu setelah itu kali 5. 2 pangkat 3, 2 kali 2 kali 2. 2 kali 2 kali 2 dapat 8. Nah, 3 pangkat 2, 3 kali 3 dapat 9. Nah, kali 5. 8 kali 9, 72. 72 kali 5 dapat 360. Sementara EPB yang sama saja, ambil pangkat terendah. 2 pangkat 3, 2 pangkat 1, ambil 2. 3 pangkat 2, 3 pangkat 2, cukup pilih salah satu, 3 pangkat 2. 5 nggak boleh ikut karena 5 nggak ada di sini. Berarti 2 kali 3 pangkat 2 itu adalah 3 kali 3 dapat 9. 2 kali 9 dapat 18. Nah, kita ambil untuk cara 1, sedangkan cara 2 itu mungkin kalian lebih sering di SD, boleh, tidak masalah. Nah, pilih salah satu aja. Ibu rasa pertemuan kita hari ini Ibu cukupkan sampai di sini. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak Ibu jangan lupa like dan subscribe.